Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu routing statik, di mana sebelumnya sudah saya atur topologinya. Lalu di sini sudah saya kasih penjelasan IP di beberapa perangkat biar nantinya tidak bingung eh, untuk melihat. Oke, untuk konfigurasi pertama mungkin saya mulai dari server. Jadi untuk yang server ini di sini ada keterangan 333333.0. Jadi saya pakai IP satu aja. Ini subnetnya pakai /24 berarti 2525.0. Lalu gateway-nya kita sesuaikan sama yang di ini. Dia minta 3/24. Jadi gini. Oke. Lanjut untuk yang di ini server 2. Server 2 ini minta IP 43. Jadi 43.43.43.1 pakai /24, lalu di 43.43.43.3. Oke. Untuk konfigurasi server sudah selesai, kita lanjut ke konfigurasi router. Nah, untuk di router saya pakai default port, jadi tidak nambahkan. Ini di ban saja, enable, langsung configure terminal. Kita lihat untuk interface yang mengarah di fase Ethernet 0/0 dan 1.0. Kita masukkan /0. Kita nyalakan dulu, lalu kita kasih IP address berapa ini? 33 titik 3 255 WR. Lalu kita lanjut ke interface 0/1. Oke, oh salah. Pak, 1/0. Kita nyalakan dulu, lalu kita kasih IP yaitu 4343. Bentar. IP address 4343.3 255.255.255. Oke, kita exit. Nah, sebelum saya lanjut ke router lainnya, saya mau menyalakan portnya terlebih dahulu, yaitu serial. Serial 2/0 SA, lalu interface S serial 3/0. Oke, kita kembali ke serial 2/0. Nah, sini IP-nya adalah dia minta 13.13.13.3 255.255.255.0. Exit, kita lanjut ke serial 3/0. Dimana 3/0 ini IP-nya adalah 23. Jadi 23 IP address 23 titik 3 dari 255.255.255.0. Sip. Nah, konfigurasi di router 3 sudah selesai semua. Jadi kita lanjut ke router 1. Ya, router 1 kita enable, kita enable, kita configure terminal, kita ke serial terlebih dahulu, interface serial 2/0. Kita nyalakan, ya, oke, udah nyala. Lalu dia minta IP 13. Oke, sebentar. Oke. Hmm, 1 255 255 255. Udah selesai. Lalu kita ke serial. Oh, jangan deh. Kita lanjut ke ini aja. Interface FA 0/0.
Nah, di interface FA non-session ini untuk ke klien, mungkin saya menggunakan DHCP, jadi saya tidak statik biar tidak menyeting satu persatu IP dari klien nanti. Tinggal kita request saja buat peminjaman IP. Oke, kita kasih IP address. Dia minta slash 26 yaitu 62 berarti 192.168.62.255.255.255.192. Oke, kita bentar. Wah, kita nasibkan dulu. Oke, X kita IP IP ke interface FA1/0 address di 192.168.1.126 yaitu /2651.192. Oke, kita no shutdown. Nah, untuk konfigurasi DHCP-nya sendiri tinggal IP DHCP full client 1. Ini kita pakai network yaitu 192.168.1.0 255.255.192. Default root-nya 192.168.1.62 X. Nah, kita gunakan IP DHCP exclude. Nah, buat range berapa yang bisa dipakai? Itu kita buat 192.168.1.10 sampai 192.168.1.20. Oke, kita coba di PC1 terlebih dahulu. Apakah udah bisa atau belum? Oke, DHCP-nya udah bisa. Kita lanjut ke interface satunya, yaitu NT ke IP DHCP client 2. Bentar, IP DHCP full client 2. Nah, di sini networknya adalah 2.168.1.64. 64. Terus subnetnya 255.255.255.192. Default routernya adalah 192.168.1.1.62. Oke, kita IP DHCP exclude. Bentar. Bentar, bentar, bentar. Salah, 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 salah. Nah, default routernya itu di 126. Nih, X. IP DHCP exclude address itu dia 92.168.1. Range-nya berarti antara 64 sampai 126. Jadi kita pakai yang paling aman adalah 170 sampai 192.168.1.8. Waduh ya. Kita lihat apakah udah bisa untuk minta IP. Oke, udah bisa ya. Dia dapat IP di 65. Oke, aman. Kita lanjut ke serial atau ke router 3, jalan ke router 3. Kita lihat INT serial 3/0. Di address dia minta 12.12.12.2. Itu satu benar salah. 255.255.255.550. Kita nasib down. Oke. Udah aman untuk serial. Kita lanjut ke router yang kedua. Benar salah. Ke router yang kedua. Oke. Kita enter enable config. Untuk router yang kedua ini kita konfigurasi dulu dari serial dari router satu ya. Serial 2/0. Kita tambahkan IP address-nya. IP address 12.12.12.2 pakai /24 0. Kita masukkan. Oke, udah nyala. Lalu kita lanjut konfigurasi IP IP yang ke klien. IP ke klien interface FA 0/0/0. Nah, kita masukkan dulu. Kita tambahkan IP-nya. IP address. IP address
192.168.255.255.255.128. Karena yang saya bilang tadi, saya di sini nggak pakai IP statik buat ke klien, jadi saya setting di HCP terlebih dahulu. Full client satu, kita tambahkan networknya yaitu 92.168.1.128. 128, 255.255.255.128. Oke, terus default routernya adalah 192.168.1.254. Lalu kita ex kita exit, kita tambahkan IP DHCP exploit. Eh, jadi range-nya dari 128 sampai di 254. 168.1 saya pakai angka aman jadi 130 sampai 162.168.1.140. Oke, kita adu WRV. Kita cek apakah di klien ini udah dapat IP apa belum, udah bisa request apa belum. Oke, dapat di 129 ya, udah aman. Lalu kita konfigurasi di serial, jadi nt serial 3/0. IP-nya dia minta di ini 23, address 23, bentar, nggak bisa. Kita lihat di IP address 23.23.23 ya benar, 3.2 dua, nah, 255.255.255.0. Oke, kita exit. Nah, kita cek dulu konfigurasinya per router. Apakah udah sesuai semua? Oke, 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 semua sesuai. Ntar, oke, udah ada. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Gus kemarin, jadi kita merouting di routing agar paket dari router per router ini bisa dikirimkan dan bisa kembali. Oke, kita routing dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ke proses routingnya. Jadi untuk routing sendiri adalah kalau simbol saya adalah mendaftarkan IP klien ke router kita agar bisa berkomunikasi dengan router lainnya. Oke, eh, jadi dari IP klien router 2 yaitu IP root, X, IP root di router 2 ini adalah ini udah saya kasih networknya 192.168.1.128. Dia pakai 255.255.1.128. Lalu untuk lainnya adalah 12.12.12.4. Ini dua ya, sudah. Oke, udah kita enter. Kita lihat tuh apakah sudah muncul. Oke, di sini udah muncul statik. Kita coba ping dari sini. Bentar, dari sini. Ini nggak bisa balik sih harusnya. Nah, mungkin dari sini ke sini. Oke, bentar. Oke, masih belum. Oke, ternyata yang salah. Bentar, kita hapus dulu. Oh, iya, Hmm, harusnya sudah bisa. Oh ya lupa. Karena ya sifat router adalah komunikasinya dua arah. Jadi bisa ngirim juga harus bisa kembali. Maka di sini juga harus di routing. Tapi root.
IP root. Ini karena networknya adalah sebenarnya networknya di sini ada dua yaitu 0 dan juga 64. Tapi karena kita paham untuk subnet itu bisa dibesarkan di yang di kelas C, jadi kita pakai slash 25 192 168 1.0 255 255 255 titik 128 terus jalurnya 12 12 12 titik 1 kita lihat bisa dipilih. Oke udah muncul, kita lihat, kita cek lagi apakah bisa. Oke udah bisa, udah successful. Nah ini untuk simulasinya, ntar kita ambil untuk yang ICMP aja, kita start, kita lanjut. Oke. Oke, untuk yang router satu berhubung ke router 2 bisa dan bisa ke arah. Kita lanjut untuk router satu, lalu router satu untuk ke router 3. Berarti ada dua ada dua server yaitu 33 dan 43. Karena kalau yang di router 2 ini tadi sama segmen atau sama IP yaitu satu, jadi dia bisa dilebarkan. Sedangkan yang untuk server ini dia beda IP, jadi kita mau nggak mau harus ngerouting satu-satu. Kita IP root, dia adalah 33 titik 3.0 255 255 255 lewat jalur 13 titik 3 ini. Lalu satunya adalah bentar, 43 ya, 43 titik 0. Oke, kita routing juga untuk yang di router 3 yaitu ini dulu. Oke. IP root 192.168.1.0.255.255.255.128 karena tadi dilebarkan lalu pakai jalur 13.13 ini satu dua S IP root. Oke, kita lihat juga dulu bisa IP. Oke, ini sudah saya tambahkan statiknya, kita coba ping apakah udah bisa. Oke, udah bisa ya. Ini juga harusnya udah bisa juga. Ini ke sini juga udah bisa. Ini ke sini harusnya udah bisa. Oke, ini udah bisa untuk yang dari server satu server 2 ke klien dari router satu. Kita delete dulu. Jadi yang belum adalah di ini IP router 2 ini. Kita routing di IP router ini. Oke, IP room tiga titik 33 titik 3.0 255 255 255 titik 0, dia lewat jalur 23 tiga titik 3. Terus IP room di 43 0 255 255 255 0, dia lewat di jalur 23 sana 23 Oke, kita ngajarkan ke IP router 3 yaitu IP root dipakai 192.168.1.28 255 255 23 itu. Itu SHIP itu. Ini udah ada. Kita coba dulu kalau bisa. Oke, udah bisa. Ini juga udah bisa. Eh, kita lihat ini buat yang di web itu disuruh untuk ah, ngepingnya di mana aja. Nanti biar kita bisa nambahkan routingnya. Oke, kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2 meta jalan PDU isinya. Oke, kita kirimkan paket ya dari PC1 ini ke PC2. Bentar, salah. PC1 ini ke PC2. Successful, kita simulasikan. Oke, kita lihat. Kita lanjut.
Oke, udah selesai. Kita lanjut. Kembali lagi paketnya. Lalu kita lihat simbol video dari PC1 ke PC3. Kita lihat dulu. Dari PC1 ini, ini tak buat PC1 ke PC3. Oke. Nah, ini simulasinya. Bentar, nggak kelihatan. Lanjut. Nah, ke PC2. Dia kembali lagi ke router 2. Kembali ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Oke, kita kirimkan paket dari PC1 ke server 1. PC1, bentar, salah. Bentar. Saya real time dulu ya, delete. Dari PC1 ini ke server 1. Kita simulasikan. Oke, ke router 2. Ke router 1 dulu, lanjut. Ke router 3, lanjut ke server. Server mengirimkan balik ke router 3. Router 3 mengirimkan balik ke router 1. Lalu lanjut paketnya ke PC1. Oke, kita dilihat dulu. Lalu kita lihat dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Nah, kita simulasikan. Oke, dari PC3 ke router 2. Dari router 2 ke router 1. Lanjut ke klien PC1. Kembali lagi ke router dan kembali lagi ke PC3-nya. Jadi komunikasinya dua arah. Lalu lanjut kita PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kita simulasikan. Ini. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Kembali lagi. Nah, sip. Udah. Lalu kita PC3 ke server 1. Kita coba. PC3 ke server 1. Apakah udah? Oh, bentar. Ini salah. Dilihat dulu. PC3 ke server 1. Kita simulasikan. Kita play. Oke. Lanjut ke router 2. Router 2 kirimkan ke router 3. Langsung dikirimkan ke server. Server mengembalikan ke router 3. Router 3 ngandani nek. Ini ada paket dari router 2 dan kembali lagi ke klien. Oke, kita hapus dulu. Kita dari PC3 ini ke server 2. Kita simulasikan. Oke, sip. Nah, ke router 3. Habis ke router 3 langsung ke server 2. Habis ke server 2 langsung balik ke router 3 dan kembali lagi ke router 2. Router 2 kembalikan lagi ke PC2, ke PC3-nya. Selesai. Lalu kita lihat, kirimkan pakai simpel dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Oh, bentar. Routernya ini tak hapus dulu. Oke. Untuk simulasi dari server 1 ke server 2, kita play. Server 1 ngirimkan ke router 3. Router 3 ngirimkan ke server 2. Lalu ke ini, kembali lagi. Dan kembalikan paketnya lagi. Kita lihat dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC2. Dan oke. Kita delete semua. Mungkin dari tem PC1 ke server 1 ke PC1. Kita simulasikan. Nah, seperti ini. Ntar, oke. Lanjut ke PC-nya. PC ngirimkan lagi ke router. Router ngirimkan lagi ke router 3 dan dilanjutkan ke server kembali lagi. Nah, saya zoom out dulu biar agak kelihatan. Oke, kita delete. Kita ke real time. Jadi kita ke server 1 ini ke PC2 dulu. Kita simulasikan. Nah, ini seperti ini. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, ke router 2, ke router 2 lagi, ke router lagi, ke router 3 dan kembali lagi ke server. Kita delete lagi. Kita ke server 1 dan di server 3. Bentar. Oke, lanjut.
ke router 3 kelanjutkan di router 2 kirimkan ke PC2 kembali ke router 2 lalu kembali ke router 3 dan kembali lagi ke server 1 dan artinya successful. Udah selesai sebenarnya, tapi kemarin diajarkan bagaimana sih caranya. Bentar, apa sih? Bagaimana sih caranya dari router 2 ini agar lewat ke server 1, dari router 2 ini ke router 1 lalu ke router 3 dan dari ke server 1, dari server 1 ke router 3 lalu ke router 2. Jadi ini buat routingnya aja. Ini kan kita kan ada routing ya, yang ini 33 ini. Tapi lewat jalur yang 2323. Jadi kita rubah ini, tapi dia lewat jalur di 12 12 12 12 1. Nah, untuk yang 2323 ini, 2323 ini kita hapus di sini. 2323 kita hapus, lalu kita coba pin. Apakah bisa? Coba lihat. Oke, successful. Jadi kita lihat simulasinya terlebih dahulu. Oke, simulasi. Oke, dari server 1 ini langsung kembali sih sebenarnya. Salah sebentar, bentar. Salah ngeping. Yang ini sebenarnya. Ini sampai ini. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, dari PC3 ke router 2 kirimkan ke router 1, kirimkan langsung ke router 3, lalu lanjut ke server 1 kembalikan ke router 3, lanjut ke router 2, dan kembali ke PC2. Nah, seperti itu. Ini buat yang jalur 12 12. Kita nyalakan lagi. Bentar. Lalu, eh, gimana sih? Ini kan kalau ada dua itu, kalau ada IP2 itu di ini kan saya kasih IP2. Bisa kasih dua routing lah, dua routing statik. Bisa IP. Nah, ini ada dua, yaitu dia di 333 via 12 12 dan juga 2323 23 titik 3. Eh kalau misalkan ada dua routing, menurut saya itu adalah backup routing. Jadi, misal di di router ini, di jalan ini ada yang putus, tapi di router 2 ini pengen server ke server 1. Kita simulasikan dulu. Kita putus dulu. Bentar. Oke, kita putus dulu. Ini kita putus. Ini beda. Serial 3 dan serial 2 ya. Kita putus. Nah, apakah dia masih tetap bisa ngeping untuk ke server 1? Kita coba. Nah, dia masih bisa karena tadi backup routing yang di sini. Nah, yang backup routing tadi kan ada dua, yaitu 33 via 23 ini via 12 12 12 titik 1. Karena yang via 12 12 titik 1 tadi putus, otomatis dari routing tadi dia ambil dari jalur yang ada yaitu 23 Nah, seperti itu. Kita sambungkan ulang. Nah, tapi kalau misalkan seperti itu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau memang masih ada kaku-kaku apa, kurang penjelasan atau masih membingungkan, mungkin bisa tanya secara langsung di saya ya. Oke, saya akhiri untuk rekaman tugas pada hari ini, tugas rutin statik pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.